kita ikut nih 0703 07 Selama Anda karena mengajar di kelas Anda di bawah bulan 12 ya di bawah tanggal 12 jadi masuk ketuker itunya sama sistem kebalik, kecuali dia di bawah di 13 posisinya. Dalam di 13 mah kan nggak ada tanggal bulan 13 kan gitu, kadang hari sama tanggal itu ketuker, bulan sama hari itu. Berarti Pak Yazid Apakah Anda menemukan hal-hal berikut selama Anda mengajar di kelas yang Anda ampu? Berarti 3 Juli ya 70. Saat saya tidak berada di kelas, siswa-siswa tetap belajar dengan kondusif dan nyaman. Gak apa-apa, udah masuk lausin. Iya, lanjutin aja tuh. Desi. Golongan darah non Pak Yazid? B. B. B plus kalau nggak salah. Amat pertanyaannya. Saat saya tidak berada di kelas, Enggak ada non B plus mah, ada di AB. B aja. siswa-siswa tetap belajar dengan kondusif dan nyaman. Di sebagian besar di semua jam pelajaran tidak berada di kelas, siswa-siswa tetap berada kondusif. Siswa tidak memahami tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Siswa tidak memahami tugas-tugas. Nomornya masih nomor HP Pak Yazid 5975 utungnya. Udah ganti. Udah ganti. Berapa sekarang? 0838 0838 99 99 75 75 91 Pertanyaan 68. 68. Yazid titik Pandeglang 84@gmail.com. Masih ya. Jumlah anak 4. Hah? Ayah. Nah, ayah habis. Ayo mengasahkan terus. Enggak. Terus mulai. 450 benar. Ai siswa nu itu teh anu TK Bu Engkung. Pasti itu can ya? Sebejakeun ka mana? Banyak amat sih pertanyaannya 95. Iya. Apa jebakan itu Pak? Pertanyaannya kalimat tidak Lanjutan ya. tidak lah. Jebak beneran atau? Siswa kakak itu 461 tuh. Corona 400. Sembilan 467. Bu Anda. Ayo kerinten. Udah ditulis kami itu TK Almulisin. Tuh Bu Yo, Bu Anda baru ngasihin itu. Almulisin udah. Udah ngisi. Lain itu. Udah dibilangin. Udah bilangin. Waktu itu juga dibilangin. Kumaha cenah manehna? Waktu cenah ieu mah kudu kana operator atuh mun teh angka operator. Beureun
ditangkap batu iya. Naon nah. Dua kini cek. Kin. Kau usul bisukan bisa tuh sih. Kasihan culikan. Sampai tanggal 28. Oh 28 tenang gue. Kurang. Saya perlu memberikan feedback kepada tugas siswa dengan tujuan agar siswa memperbaiki sehingga riut. Wah, habis batunya lagi. Habis batu. Baterai. Ini udah isi belum tadi Pak dicolok bentar doang. Oke, saya terus mendorong siswa beberapa pertanyaan. Saya terus mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan sesuai ya. Saya membantu siswa ingin menyerah ketika mengerjakan tugas. Saya membantu siswa yang ingin menyerah. Ya. Tidak sesuai ya. Justru kamu bisa gitu. Perhatian dan bantuan saya berikan kepada siswa dalam proses belajar berupa A. Memberikan persepsi terhadap upaya sekecil pun. Apresiasi terhadap upaya siswa. Mengajak siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Melakukan pendekatan personal. Baru 10. Selama semester kemarin berapa sering Anda melakukan hal berikut di kelas? Berbagi pelajaran. Saya meluangkan waktu untuk menjelaskan kembali jika ada siswa yang belum mengerti. Tidak pernah atau sangat jarang di beberapa pelajaran, di semua pelajaran, di beberapa pelajaran. Jujur. Kan saya kan Quran hadis doang, makanya saya menunjukkan kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi siswa. Tidak pernah di beberapa pelajaran, di sebagian pelajaran, di semua pelajaran, di sebagian jam pelajaran ya. Jujur. Sebagian jam pelajaran. Ya, hati-hati. Barakallah. Setelah melakukan evaluasi tes, selesai ya Mas kepada siswa, saya lakukan adalah titik-titik membahas soal-soal pada pertanyaan yang dibahas. Membahas soal-soal sesuai. Memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik dengan memberikan catatan pada lembar jawaban siswa. Selama semester kemarin, ulang lagi, beberapa Anda sering lakukan hal berikut di kelas, berbagi pelajaran. Siswa merespon kesalahan siswa dengan cara positif. Saya memberi masukan atau komentar membuat siswa memahami kesalahan ketika mengerjakan tugas. Benar, cek aplikasi yang benar. Komentar dan masukan saya berikan di kelas membantu siswa untuk menjadi lebih mengerti atau menguasai pelajaran. Tidak berkenan menjawab.
Nggak enak amat ya, nggak berkenan jawabnya. Emang dia saat Aduh, dia saat jawabannya gitu amat. melawan gitu. Berdasarkan pengalaman mengajar Anda pada semester lalu, berapa sering Anda melakukan hal berikut? A. Menerapkan pembelajaran berorientasi pada studi konkret. Mendorong siswa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Di beberapa pelajaran, di sebagian jam pelajaran. Menggunakan media pembelajaran multi. Media interaktif membantu peserta didik memahami mata pelajaran. Nah, ini mah tidak berkenan menjawab. Survei lingkungan belajar. Berdasarkan pengalaman mengajar Anda pada semester lalu, bagaimana pendapat Anda terkait hal-hal sebagaimana berikut? A. Saya mengubah penyajian materi ajar dengan memberikan contoh nyata sesuai dengan kebutuhan peserta didik. B. Saya memberikan latihan soal berpikir tingkat tinggi dengan tingkat kesulitan yang sama untuk seluruh siswa. Survei lingkungan belajar. Selama semester kemarin, beberapa sering Anda melakukan hal berikut di kelas. Berbagai pelajaran. A. Saya mengubah urutan pengajaran demi memudahkan siswa memahami materi yang sulit. Ya, Itu ya Pak Ejit ya ke apa namanya? Kalau udah selesai biasa di pamerin ke grup. Oh iya. Alhamdulillah saya selesai kayak yang lain. Biar yang lain tertarik. Selesai gitu ya. Saya memberikan tugas berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya tugas berbeda atau waktu mengerjakan lebih lama untuk siswa tertentu. Berdasarkan pengalaman mengajar pada semester ininya sama ya. Semester lalu intinya mengevaluasi berarti ya. Seberapa seringkah Anda melakukan hal-hal sebagai berikut? Saya mengaitkan materi pelajaran yang telah dipelajari oleh peserta didik. Ya, selalu itu mah. Saya menggunakan media ajar berbasis multimedia saat menjelaskan. Jarang. Kadang-kadang kalau ada tugas. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman mengajar Anda pada semester lalu, apa pernyataan berikut sesuai dengan praktik pembahasan yang ada di kelas Anda? A. Saya mengajukan studi kasus masalah untuk menumbuhkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah. Tidak ya. Tidak sesuai, kita belum pernah. Saya merespon positif pernyataan siswa didik yang relevan. Ya, sesuai. Oke. Langsung berarti kita langsung baca. Selama semester udah kita pahami. Saya meminta siswa menjelaskan cara menemukan jawaban soal. Saya meminta siswa menjelaskan cara menemukan. Tidak pernah, sangat jarang, di beberapa pelajaran, semua pelajaran. Jarang sekali, sangat jarang berarti.
Ada tapi jarang. Kalau matematika ya dari mana ya. Kalau Quran hadis paling ayatnya mana gitu kan. Ditunjukkan ayatnya gitu. Iya di beberapa pelajaran berarti. Saya minta siswa memberi komentar tentang tanggapan terhadap siswa lain. Nah, ini jarang, tidak pernah, jarang. Saya menggunakan strategi pembelajaran berbasis tim untuk mengaktifkan kerja antar tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Tim belum ada nih. Sangat sesuai, tidak sesuai. Saya menggunakan pembelajaran kolaborasi saat pemecahan masalah terkait topik yang didiskusikan. Sesuai. Silahkan jawab pertanyaan semua baris. Maksudnya gimana nih? Seberapa sering Anda mendapat hal-hal berikut pada pembalasan langsung? Oh, semua baris. Saya minta peserta didik menjelaskan dasar pemikiran menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman. Saya meminta peserta didik menjelaskan dasar pemikiran saat menjawab. Jarang. Saya membatasi peserta didik untuk menyelesaikan soal latihan dalam buku pelajaran dengan cara yang saya ajarkan. Tidak membatasi. Selama semester kemarin seberapa Anda melakukan hal berikut di berbagai pelajaran. Saya mengajukan pertanyaan terbuka dengan membuka minat siswa terhadap pelajaran. Ya, di beberapa pelajaran. Saya menjelaskan materi dengan cara memperagakan agar siswa lebih mudah memahaminya. Ya, di beberapa pelajaran. Saya menjelaskan materi pelajaran dan membaca penjelasan tulis di buku. Saya menjelaskan materi pembelajaran besar. Iya. Oke. Masih banyak. Coba kita cari di sini. Beberapa sering Anda melakukan hal-hal berikut pada pembelajaran berlangsung. A. Pembelajaran dilakukan melalui diskusi kelas untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Oh, jarang. Guru memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk mengemukakan pendapat walaupun berbeda dengan pendapat guru atau siswa lain. Ya, sering. Di akhir pembelajaran diberikan angket siswa untuk evaluasi pembelajaran. Jarang. Nanti kita kasih angket. Selanjutnya survei lingkungan belajar masih nomor selanjutnya. Guru meminta siswa untuk mengusulkan peristiwa sosial atau politik sebagai bahan diskusi. Belum pernah. Guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan orang yang berbeda pada pandangan tertentu. Jarang. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 25. Pertanyaan nomor 25 ini, guru tidak mengupayakan bantuan siswa berkebutuhan khusus jika kondisi sekolah tidak memungkinkan. Guru minta agar orang tua menambah waktu bimbingan dari luar belajar karena sekolah tidak bisa menangani siswa berkebutuhan khusus. Guru menambah waktu ekstra untuk membimbing siswa berkebutuhan khusus karena di sekolah tidak ada guru pendamping. Selanjutnya kita nomor 26. Pertanyaan nomor 26 ini yang pertama adalah bagaimana pendapat Anda tentang beberapa pernyataan berikut? Menangani siswa berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan menyusun kurikulum adaptif. 7.
Mengajar siswa berkebutuhan khusus dengan cara yang sama dengan siswa dapat dilakukan tanpa guru pendamping. Sangat tidak setuju. Nomor 27. Guru pembimbing khusus boleh memfasilitasi guru reguler tidak untuk dapat menggunakan alat bantu khusus taktis. Boleh. Tidak yakin. Tanpa guru pembimbing khusus pun siswa dengan kecerdasan istimewa dapat mengembangkan potensi sendiri di kelas reguler. Tidak yakin. Nomor 28. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Di depan sekolah ada trotoar yang di tengah terdapat ubin pemandu. Namun pekerjaan saluran air memperbaiki trotoar dan mengganti ubin baru yang biasa. Sejauh ini belum ada keluhan dari warga sekolah. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Meminta petugas berwenang untuk memasang kembali ubin pemandu. B. Membiarkan karena sejauh ini belum ada. C. Memasang ubin pemandu termasuk dalam sekolah untuk memberikan akses bagi stabilitas. Berarti A. Di samping sekolah terdapat anak disabilitas yang akan daftar diri ke sekolah ini, tetapi sekolah ini belum memiliki sarana untuk disabilitas khusus. Gangguan penglihatan Anda tidak mendapatkan fasilitas yang kurang tepat. Apa yang Anda lakukan? Memberikan pertimbangan jika ia melanjutkan merawat sekolah khusus. Menyerahkan keputusan kepada sekolah agar dapat sekolah memberikan baik fasilitas. Dina adalah siswa berkebutuhan khusus tunadaksa. Ia mengalami polio dan harus menggunakan kursi roda. Saat mengajukan diri untuk menjadi maju ke depan mengerjakan soal, ia sulit menjangkau papan tulis. Tindakan Anda jika sebagai guru adalah titik-titik. Memeriksa pekerjaan Dina. Contohnya ini. Nomor 29. Bagaimana pendapat Anda tentang beberapa? Pertanyaan berikut. A. Membiarkan siswa dengan cara berbagi kemampuan yang berbeda untuk belajar bersama akan mendorong pemahaman yang lebih besar terhadap manfaat keberagaman. 7. Tidak setuju, tidak yakin. Siswa dengan disabilitas tidak perlu mencapai target pembelajaran. Tidak setuju lah. Nomor 30. Bagaimana persepsi Anda mengenai pernyataan berikut? Guru memberikan materi di kelas dengan berdiri di depan kelas selama proses pembelajaran. Berikan ujian secara mendadak dapat membantu untuk melihat kemampuan siswa dengan nilai efektif. Nomor 31 sekarang. Apakah Bapak Ibu melakukan hal ini? Guru menyediakan alokasi waktu khusus untuk belajar individual. Guru memberikan umpan balik dan pujian kepada siswa termasuk siswa dengan disabilitas manusia cerdas istimewa. Nomor 32. Bagaimana pendapat Anda tentang beberapa pernyataan berikut? Anak cerdas istimewa memiliki ketertarikan pada berbagai bidang materi. Anak cerdas memiliki kemampuan konsentrasi yang tinggi. Siswa berkebutuhan khusus seharusnya tidak mengalami pendidikan sekolah reguler agar tidak ketinggalan zaman. Nomor 33 sekarang. Survei lingkungan belajar. Bagaimana sikap Anda tentang beberapa pernyataan berikut? Menurut saya, siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar akan tinggal di kelas berkali-kali.
Siswa cerdas dan berbakat bukan termasuk kebutuhan khusus karena memiliki kemampuan memahami penulisan cepat. Menurut saya, jika ada staf sekolah yang kurang memahami kebutuhan khusus siswa, tidak perlu dipaksakan untuk mengerti. Ketika ada orang tua mendaftarkan anak di sekolah inklusi, sekolah dapat memberikan informasi mengenai kekhususan yang dapat diterima. Nomor 34. Apa pernyataan berikut dengan pengalaman Anda di sekolah selama pembelajaran khusus membuat catatan jurnal. Setelah selesai pembelajaran, guru melakukan perbaikan RPP dan perangkatnya. Jika dalam pembelajaran terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan RPP, maka dilakukan diskusi dengan guru sebidang merevisi RPP tersebut. Agar pembelajaran menarik, maka perlu disusun berdasarkan hasil membaca dan melihat contoh-contoh yang dilakukan guru lain. Membaca buku teks, artikel, buletin maupun jurnal ilmiah membantu memunculkan ide tentang pembelajaran. Membaca buku teks, mengikuti seminar, webinar, kegiatan pembelajaran. Berapa sering Anda melakukan hal-hal berikut pada semester 1? A. Membaca buku tulis. Membaca buku-buku yang ditulis oleh sesama guru untuk mencari ide yang diterapkan. Mencari informasi dan menjadi peserta seminar atau cara lain untuk mendapatkan ide baru dalam mengajar. Menghindari ajakan guru untuk lain berdiskusi problem pembelajaran yang dialami. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan nomor 36. Meminta tanggapan dari kepala sekolah usai disupervisi. Menelusuri penyebab tidak terlaksana kegiatan pembelajaran, menganalisis hasil siswa. Penyebaran angka tentang tanggapan siswa pembelajaran, mengidentifikasi pembelajaran kelas. Menyelesaikan pembelajaran tanpa umpan balik dari siswa. Refleksi pembelajaran belum diperlukan untuk mengajar hari yang sama. Lanjut. 37. Merenung dan mencoba memahami apa yang membuat sebagian siswa kesulitan mengalami pembelajaran. Mengamati respon siswa kelas dan menyimpulkan bahwa ada yang kurang pas dalam pembelajaran yang guru terapkan di kelas. Meminta siswa melakukan penelitian proses pembelajaran yang dibawakan oleh guru. Berdasarkan pengalaman mengajar yang lalu, saya memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun bahan belajar. Saya mengembangkan bahan ajar yang interaktif.
39. Masih banyak ya. Seberapa sering Anda melakukan ini? Mencari contoh untuk menjelaskan sebuah konsep yang penting namun sulit dipahami. Menguji coba teknologi ingin menggunakan kelas. Menguji cobakan teknologi. Merancang strategi baru untuk membuat siswa mengerti pentingnya sebuah materi pelajaran. Mencoba hal-hal yang baru yang merepotkan dan belum tentu benar. Membeli buku atau mengunduh buku e-book. Membaca RPP dibuat oleh guru dari negara lain. Kualitas pembelajaran menjadi salah satu dasar penetapan visi dan misi sekolah sesuai. Indikator pencapaian misi jelas dan bisa dicapai. Misi sekolah dirumuskan untuk memenuhi indikator yang teman-teman periode sebelumnya. Cara mencapai indikator rumusan bersama antar guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah mengadakan lokakarya bagi guru yang mengerjakan strategi pendidikan sekolah. Rencana implementasi strategi memenuhi indikator ditunjukkan kepada rapat sekolah. Rumusan indikator dilaksanakan misi sekolah dalam mudah memahami. Rumusan indikator pelaksanaan misi sekolah dapat diintegrasikan dengan komponen RPP. Survei lingkungan. Pendapat warga sekolah diperhatikan dalam rumusan visi dan misi. Kepala sekolah menjadi teladan dalam menerapkan visi dan misi. Kepala sekolah memberikan penjelasan tentang bagaimana aturan sekolah. Kepala sekolah membuat program yang membantu guru. Kepala sekolah memfasilitasi proses monitoring. Kepala sekolah mengajak guru berdiskusi informal tentang pencapaian visi misi. Visi misi sekolah yang penting sudah dilengkapi. Kepala sekolah menggunakan data hasil belajar siswa untuk membantu mencapai target-target. Kepala sekolah meminta umpan balik. Kepala sekolah mencermati kesesuaian penilaian asesmen dengan yang diterapkan guru. Selanjutnya nomor 42. Merancang bersama media pembelajaran sesuai dengan RPP. Membuat LKP dengan sesuai dengan RPP. Menentukan sama asesmen. Yo siap, kita tanggung nih. Kepala sekolah menjelaskan sasaran peningkatan kualitas pembelajaran sebagai acuan bagi guru dalam menyusun perencanaan.
terima kasih.